Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Agung Satrio Wicaksono, salah satu dosen program studi statistika Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya telah menjadi dosen sejak tahun 2021, dan selama saya menjadi dosen, saya aktif melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Pada bidang pengajaran, beberapa mata kuliah yang saya ampu antara lain adalah Statistical Machine Learning, Basis Data dan SQL, Komputasi Statistika, Algoritma dan Pemrograman, Eksplorasi dan Visualisasi Data, Analisis dan Perancangan Survei, hingga Statistika Sosial. Hal ini sejalan dengan latar belakang pendidikan saya, yang mana saya merupakan seorang lulusan dari program studi statistika terapan dengan gelar MSI. Pada kesempatan ini, guna memenuhi salah satu persyaratan mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran, saya akan menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah Statistical Machine Learning dengan topik bahasan Classification Tree, mulai dari delivery, interaction, hingga assessment atau biasa disingkat DIA. Bagian pertama yaitu delivery yang menyampaikan tentang materi pembelajaran pada mata kuliah Statistical Machine Learning yang mana merupakan mata kuliah wajib. Bobot yang diberikan adalah 3 SKS dan diajarkan di semester 4. Secara umum, mata kuliah ini membahas tentang konsep, metode, hingga penerapan teknik pembelajaran mesin berbasis statistika dalam analisis data. Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini diharapkan dapat menguasai dan menerapkan konsep pembelajaran mesin dalam berbagai permasalahan yang menyangkut tentang analisis data, baik secara kategorik maupun numerik. Materi yang diajarkan mengacu pada RPS atau Rencana Pembelajaran Semester, yang mana RPS ini disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku, yaitu kurikulum Outcome Based Education. Sesuai dengan RPS pula, sesi kali ini merupakan pertemuan keempat, yang mana setelah mahasiswa mengikuti sesi ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai penerapan algoritma classification tree untuk permasalahan data kategori. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu menginterpretasikan hasil dari output software dan juga membuat pemodelan prediktif. Adapun materi bahasan yang akan disampaikan pada sesi ini meliputi yang pertama adalah konsep entropy dan information gain, kemudian ide dasar algoritma classification tree, hingga implementasi penerapannya menggunakan software RStudio. Bagian selanjutnya adalah interaction, yang menjelaskan bagaimana interaksi dalam pembelajaran. Perkuliahan secara umum dapat dilakukan secara sinkronus, baik tatap muka atau tatap maya, dan juga asinkronus melalui LMS (Learning Management System) atau SPADA, Sistem Pembelajaran Daring. Pada sesi ini, pembahasan mengenai classification tree akan dilaksanakan secara sinkronus dengan tatap maya. Perkuliahan ini menerapkan metode pembelajaran berbasis kasus atau case-based learning, di mana setelah disampaikan materi pokok, akan diambil permasalahan dari sebuah kasus nyata. Saya juga akan menggunakan teknik tanya-jawab interaktif untuk memastikan pemahaman konsep dan juga sesi praktek menggunakan software RStudio. Mahasiswa di sini juga dapat mencoba mempraktekkan softwarenya sambil dibimbing langsung dengan memanfaatkan fitur control screen yang ada pada aplikasi Zoom yang akan digunakan kali ini. Bagian selanjutnya yaitu assessment, yang menjelaskan bagaimana pencapaian mahasiswa diukur, di mana teknik penilaian untuk topik ini terdiri dari penilaian formatif melalui keaktifan diskusi, dan juga teknik penilaian sumatif, yaitu yang diberikan tugas terstruktur dalam menganalisis data. Indikator kunci yang akan dinilai sesuai dengan yang terdapat pada portofolio penilaian, yaitu ketepatan dalam melakukan analisis, kedalaman interpretasi hasil, dan kejelasan dalam menyajikan laporan analisis data. Baik,
Demikian penjelasan awal terkait mata kuliah dari mulai delivery, interaction, hingga assessment. Selanjutnya, mari kita mulai sesi pembelajaran. Selamat menyaksikan. Baik, sudah siap teman-teman semua? Sudah bergabung ya? Kelas 4A ini ya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Alhamdulillah ya, siang hari ini kita bisa bertemu lagi di perkuliahan Statistical Machine Learning, yang mana di pertemuan 4 ini kita akan membahas tentang classification tree. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Baik, yang pertama, sebelum kita masuk ke ide dasar dari classification tree, kita harus terlebih dahulu memahami dua konsep penting dalam perhitungan, yaitu entropi dan information gain. Kemudian nanti baru berlanjut ke ide dasar dan bagaimana algoritma dari classification tree tersebut bekerja. Kita masuk ke istilah entropi dan information gain. Misalkan, kita punya sebuah dataset yang kita namakan D. Maka, proporsi dari individu dengan kelas yes itu kita tulis P1. Dan proporsi dari individu yang kelas no kita tulis P0. Sehingga kita jumlahkan P0 ditambah P1 itu akan selalu nilainya 1. Karena proporsi itu akan selalu totalnya 100%. Ya, atau 1. Seperti itu. Nah, entropi dari sebuah dataset itu dihitung menggunakan formula berikut, ya. ED atau entropi dari data D itu sama dengan perkalian dari proporsinya, ya, negatif dari perkalian setiap proporsinya dengan logaritma dari proporsi itu sendiri, ya. Karena di sini ada dua kelas, ya. Perkalian dari P1 dikali logaritmanya, kemudian negatif perkalian dari P0 dikali logaritmanya. Kalau teman-teman lihat di sini, apa yang paling menjadi pembeda kalau dari gambarnya? Ada yang bisa menjelaskan? Baik Pak, mungkin kalau dari ketiga gambar tersebut yang membedakan mungkin dari titik yang berwarna hijaunya Pak. Nah, terima kasih Fabian. Jika kita lihat dari gambar pertama, ya, proporsi kelas no, kita lambangkan warna merah, no ya. Ini adalah kelas no, yang mana di gambar pertama, 9 dari 10 itu adalah no atau merah. Dan 1 dari 10 adalah yes. Maka proporsinya masing-masing didapatkan P0 itu adalah 0,9 dan P1 itu adalah 0,1. Maka kita bisa menghitung entropi dari dataset ini dengan formula berikut, ya. Hasil perkalian proporsinya dengan logaritmanya itu sendiri. Nah, sedangkan di gambar kedua kita lihat ketika P0-nya 0,7 dan P1-nya 0,3, atau dalam hal ini proporsi yang hijau itu naik ya dari 0,1 ke 0,3, maka entropi juga nilainya akan naik dari 0,469 jadi 0,881. Terus sampai di gambar ketiga yang mana proporsi antara kelas no dan kelas yes ini seimbang, ya, masing-masing 0,5, maka entropi akan mencapai nilai maksimumnya yaitu 1. Ya, dari ketiga gambar ini kita bisa lihat bahwa jika nilai entropi semakin tinggi, maka kelas diindikasikan semakin seimbang. Atau sebaliknya, jika kelasnya semakin seimbang, maka nilai entropi akan semakin tinggi. Itu mendekati 1. Ya, sehingga jika kita bentuk sebuah nilai-nilai tersebut kita bentuk ke dalam sebuah kurva, ya, maka ini dinamakannya kurva nilai-nilai entropi. Ini nilai proporsinya, dan ini adalah nilai entropinya. Ya, entropi akan bernilai kecil ketika proporsinya mendekati 0 atau mendekati 1. Atau dalam hal ini ada kelas yang sangat minoritas.
Dan sebaliknya, entropi akan mencapai nilai maksimumnya ketika terjadi keseimbangan kelas di situ. Nah, dengan memahami entropi, kita bisa lanjut ke konsep information gain. Nah, misalkan dataset tadi, ya, dataset D itu, kita bagi menjadi K group. Misalkan kita tadi punya dataset ya, kita bagi menjadi 2 grup. Ya, misalkan ada garis di sini yang membaginya. Berarti di sini K sama dengan 2. Information gain itu adalah selisih, ya, difference, selisih antara nilai entropi dari dataset inisial atau dataset D, entropi dari D, ya, ini dengan rata-rata terboboti, ya, weighted average dari entropi setiap bagian data. Jadi kalau tadi dibagi 2 di sini, entropi yang D1, ya, di sini ada entropi nilai D2, ya. Yang terlebih dahulu kita hitung nilai ED, ya, seperti itu. Nah, misalkan tadi ada 10 individu dalam sebuah dataset, ya, yang mana proporsinya adalah 0,7 dan 0,3, maka didapatkan entropinya nilainya 0,881, ya. Kemudian jika kita lakukan penyekatan, misalkan kelas pertama yang sebelah kiri, ya, dan kelas kedua yang sebelah kanan, ya, yang mana masing-masing kelas, yang kelas pertama ada 6 anggota, ya, dengan proporsi sebagai berikut, didapatkan entropinya itu 0,65. Dan kelas kedua dengan N sama dengan 4, yang mana seimbang, label antara yang merah dengan yang hijau, ya, masing-masing 0,5 proporsinya, maka entropinya didapatkan nilainya 1. Maka didapatkan hasil information gain-nya adalah 0,091. Yang didapat dari information gain adalah variabel prediktor yang memiliki hubungan yang kuat akan menghasilkan nilai information gain yang lebih besar. Jadi ukuran kebaikannya dari nilai information gain ini semakin tinggi semakin baik. Seperti itu. Bisa kita lanjut ke bagian kedua? Sudah paham semua ya? Sudah, Pak. Baik, jika ada yang mau ditanyakan, teman-teman boleh raise hand. Kita masuk ke konsep selanjutnya, itu basic idea dan algorithm. Nah, ingat, basic idea dari classification tree adalah searching for the best splitter. Pemisah yang menyebabkan data hasil pemisahannya bersifat homogen kelasnya. Coba, kalau misalkan kita ingin memanfaatkan sumbu A di sini, ya, kita mencari pemisah di sumbu A. Kira-kira garisnya di mana nih? Yang bagus, yang memisahkan antara segitiga dan lingkaran. Silakan, yang raise hand boleh. Zilda. Baik, Bapak mungkin izin menjawab. Eh, Ya. Berdasarkan ilustrasi grafik yang Bapak tampilkan, menurut saya mungkin splitter terbaik untuk sumbu A itu berada di angka 3 atau antara 3 ya. 2 dan 3. Ya. Antara 2 dan 3. Oke, baik. Kita ambil dulu yang pertama, yang sama dengan 3. Oke, di sini ya. Di A sama dengan 3. Oke, bagus. Terima kasih, Zilda. A sama dengan 3, maka menghasilkan 2 kelas. Ya, kita sebut kelas kiri dan kelas kanan. Oke. Nah, kelas kiri dan kelas kanan, kalau di sini yang paling homogen yang mana, teman-teman? Kelas kiri atau kelas kanan? Kelas kanan. Kelas kanan ya. Jadi di sini kalau tidak ada perbedaan, artinya, nah berarti sama semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah yang kiri ada perbedaan, masih ada lingkaran dan segitiga. Namun begitu lingkaran masuk semua di kelas yang kiri. Oke, kita coba ke next slide ya. A sama dengan 3. Ya. Nah di sini saya mencoba sebelumnya split 2 di sini ya. Ada A sama dengan 2,5 dan A sama dengan 3. Namun di sini teman-teman juga boleh menggunakan nilai-nilai lain ya, dengan kita menghitung information gain. Ya, bagaimana penghitung information gain-nya? Ya, terlebih dahulu kita menghitung entropi dari keseluruhan kelas. Yang mana kelas lingkaran ada 13 observasi,
ya. Dan kelas segitiga ada 16 observasi. Maka entropi yang didapatkan adalah 0,9923. Nah, entropi ini kita gunakan untuk menghitung masing-masing information gain. Ya, ketika pemisahnya itu A sama dengan 2,5 dan yang pemisahnya A sama dengan 3. Nah, setelah dihitung, kalau sekilas dilihat ya, yang A sama dengan 3 ini sudah homogen, Pak, yang kelas kanannya ya. Karena di sini sudah hanya segitiga saja yang ada observasinya ya. Dan di sini masih ada 1 ya, kalau A sama dengan 2,5. Namun setelah kita hitung information gain-nya ya, yang mana dari A sama dengan 2,5 itu menghasilkan 0,2085 dan A sama dengan 3 menghasilkan 0,1688 ya. Di sini beda tipis, namun yang terbaik itu jatuh di splitternya A sama dengan 2,5. Jadi setelah tadi ditentukan A sama dengan 2,5, kita dapat kelompok yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Begini ya. Nah, yang masing-masing, yang sebelah kiri dan kanan, kita manfaatkan sumbu B itu untuk mencari pemisah lagi. Ya, di sini saya ambil yang pertama B-nya sama dengan 2, ya, untuk kelas pertama. Untuk kelas kedua, B-nya sama dengan 1. Ya, sehingga di sini sudah benar-benar homogen. Ya, sudah benar-benar homogen. Nah, namun di sini masih ada ya satu yang masuk. Nah, dari split ini adalah kerangka dari algoritma classification tree yang kita bangun ya. Jadi dari tadi yang awal, dari tadi dataset itu kita punya observasi yang lingkaran ada 13, yang segitiga ada 16 ya. Jadi yang menjadi pemisah pertama itu adalah nilai A-nya. Jika nilai A-nya kurang dari 2,5, maka dia masuk ke kelas kiri ya. Kalau lebih, maka masuk ke yang kanan. Ya, kemudian di sini ditentukan lagi pemisah terbaiknya, misalkan di sini B sama dengan 2 dan di sini B sama dengan 1, ya. Nah, di sini maka membentuk sebuah struktur pohon keputusan atau pohon klasifikasi. Nah, 3 tahapan ini kita lakukan secara rekursif atau secara berulang sampai dengan nanti kita berhenti, ya. Nah, pertanyaannya adalah kapan kita stop gitu ya. Nah, setidaknya ya, jika memang tadi teman-teman tidak mendapatkan hasil yang 100% homogen atau dengan kata lain masih ada data yang tidak homogen ya, kita dibatasi oleh 4 kriteria berhenti ya atau termination rule ya. Nah, ini adalah 4 kriterianya. Jadi bisa mulai dari yang pertama ya, node itu sudah mengandung observasi yang hanya one class respon. Ya, tadi misalkan 6 dan 0, dah berhenti di situ. Atau yang kedua, yang mengandung nodes-nya itu mengandung prediktor variabel yang identik. Nah, yang ketiga dan 4, nah ini kita menentukan nilai. Ya, yang pertama kita menentukan node size-nya. Ya, jadi kalau misalkan observasi di sini, ya, misalkan observasi di sini stop jika observasinya kurang dari 5 misalkan. Nah, itu akan stop, itu bisa. Yang ketiga, ya. Atau yang keempat, kita akan stop ketika si pohon itu sudah mencapai nilai maksimum, ya, atau node-nya ini sangat kecil sekali. Kita akan coba di R menggunakan data real, ya. Karena perkuliahan ini case based learning, ya, pembelajaran berbasis kasus, jadi kita akan masuk ke data realnya seperti itu. Kita akan mencoba pakai R. Sebentar, saya siapkan dulu R-nya. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, kalau Sudah, sudah Pak. terlihat. Kali ini kita akan coba praktek ya. Pertama adalah siapkan library-nya dulu teman-teman yang dibutuhkan. Library rpath.plot. Dan yang terakhir, library discretization. Oke,
kita bisa load di sini eh, mana sih? File, ya, import dataset, kemudian from text. Oke, jika sudah, teman-teman bisa klik import. Nah, nanti akan keluar datanya seperti ini ya. Jadi ini tentang data penjualan, ya, data customer yang tertarik untuk membeli produk seperti itu. Jadi dari data tree itu kita akan buat data saja, ya, data sebagai kerangka untuk nanti, ya, ini ID-nya di run, kemudian datanya di run juga. Nah, kita lihat head data ya, head data. Nah, ini sudah ada ID yang tadi sepanjang apa namanya, banyaknya individu yang ada di data tree, ya. Kemudian, nah, kita masukkan variabel-variabel yang dibutuhkan, ya. Yang pertama ada keterangan tertarik atau tidak, ya, yang kita ambil dari variabel tertarik.beli, ya, dari data tree itu kita jadikan faktor, ya, kita jadikan faktor untuk 0 dan 1 dengan labelnya 0 itu artinya tidak, dan 1 itu artinya tertarik. Nah, sekarang kita cek summary dari data ya. Nah, di sini ada gambaran dari datanya ya. Kemudian kita tampilkan awalan dari data, head data. Nah, di sini kita akan coba dulu untuk menampilkan information gain menggunakan library discretization. Di library discretization, kita bisa menghitung entropi dengan fungsinya ENT, ya, entropi dari nilainya. Nah, di sini ada IGJK-nya. Ya. Kita lihat, ini karena rata-rata terboboti, ya, jadi kita ambil dulu panjang data yang laki-laki banyaknya ada berapa, ya. Ya, di sini kemudian dikali entropi laki-lakinya dibagi dengan entro data. Nah, didapatkan information gain untuk jenis kelamin adalah 0,2126. Secara langsung kita bisa pakai package yang ada di AirPart, ya, library AirPart tadi. Ya, kita akan pakai bikin model dari decision tree-nya, ya. Nah, di sini dilihat teman-teman, ketika print model, nah, dia menghasilkan luaran-luaran seperti ini ya. Yang pertama root 1084 itu adalah banyaknya data. Kemudian yang tidak itu ada 334 ya. Sehingga peluang tidak belinya itu lebih tinggi daripada peluang beli ya, 69%, dan peluang tidak belinya 30,8%. Agar lebih mudah kita akan menampilkan hasil pohonnya ya, rpart.plot dari si model. Nah, di sini lihat pohon keputusannya ya. Jadi pemisah terbaik variabelnya yang di iterasi pertama adalah jenis kelamin. Ya, ada 2 kategori, perempuan dan laki-laki. Jadi jika dia perempuan, kemungkinan dia untuk tidak membeli adalah 0,95. Tapi jika dia laki-laki, nah, ini ada peluang tertariknya 62%. Kemudian dibagi lagi, ya. Jika dia laki-laki, ya, dengan budget high dan low, dia maka ke kiri lagi. Dengan budget high dan low, kemungkinan dia tidak membeli, ya, sebanyak 0,66%. Namun jika dia budgetnya medium, nah, di sini kan nggak ada medium ya, medium, maka dia ke kanan. Itu dia 100% tertarik untuk membeli. Seperti itu. Nah, di sini dari yang tidak dari yang budgetnya high dan low, apakah dia merokok atau tidak? Dari yang tidak merokok itu dia tidak akan membeli. Dan dari yang merokok dia 74% tertarik. Jadi di sini berguna untuk segmentasi. Misalkan ada seorang perempuan ya dengan budgetnya medium dan dia tidak merokok. Berapa peluang dia akan membeli? Nah, lihat saja di sini. Yang pertama apa? Perempuan. Nah, dari perempuan saja dia sudah tidak membeli. Jadi kalau ada budget dan ada keterangan merokok, ya sudah, itu kemungkinan ya dia di sini informasi yang disampaikannya hanya
Jika dia perempuan saja, maka dia kemungkinan membeli hanya 5%. Ya, kemungkinan besar dia tidak akan membeli. Seperti itu. Ya. Oke, kemudian nah, di sini saya mau menunjuk teman-teman untuk mencoba, ya. Saya akan menunjuk teman-teman untuk mencoba. Siapa yang mau boleh raise hand. Nanti saya kasih control screen, ya. Untuk teman-teman mengganti min split-nya menjadi 50. Boleh, silahkan. Nah, ini kan saya bimbing langsung ya. Model 2. Nah, terus samain saja di situ, tapi min split-nya kita ganti, kita kecilin jadi 50 coba ya. Nah, kita akan melihat ketika di print model 2 itu, boleh di-run, Dinda? Ya, Pak. Oke, sudah di-run ya. Nah, sekarang boleh print model 2, kemudian rpart.plot model. Nah, model 2. Nah, di situ apa yang terjadi? Apa bedanya dengan model awal? Itu yang terjadi adalah dia lebih panjang pohonnya, ya. Nah, min split itu adalah kita menentukan minimal anggota untuk di split, ya. Jadi kalau masih 100, ya, di bawah 100 dia tidak akan nge-split, ya. Kalau yang bawahnya minimalnya 50, ya. Jadi masih ada kemungkinan split sampai dengan anggotanya 50, ya. Boleh dilihat rpart plotnya, Dina? Oke, silakan di-run. Nah, lihat perbedaannya. Nah, lihat gambarnya teman-teman. Gambarnya menjadi berbeda ya. Oke, terima kasih Dinda. Saya akan stop kontrol ya. Ya, sama-sama, Pak. Iya. Nah, di sini kita lihat teman-teman di screen sebelah kanan. Nah, ini perbedaan dengan yang gambar sebelumnya. Kalau gambar sebelumnya lebih simpel ya, pohonnya seperti ini. Nah, kalau gambar yang kedua itu lebih kompleks ya, sampai ada variabel usia di sini. Jadi ini pertanyaan teman-teman yang tadi sudah terjawab ya. Kalau di sini budgetnya sudah dibagi, ke bawahnya bisa dibagi lagi nggak? Bisa, ada kemungkinan. Ya. Jadi kapan kita menentukan min split yang kecil, kapan kita menentukan min split yang besar, itu bergantung bagaimana nanti teman-teman mau membangun model yang seperti apa. Ya, semakin kecil min split itu semakin rentan overfitting. Tapi kadang kita butuh informasi yang sangat detail seperti itu. Jadi kalau semakin dalam artinya semakin banyak informasi yang harus kita gali. Ya, di situ perbedaannya di sini. Nah, maka kita kembali ke screen ya. Kita kembali ke nah, di sini jadi min split itu menentukan jumlah minimum observasi untuk node itu. Ya, sebelum node itu dipertimbangkan untuk di split. Ini sebagai tugas silakan teman-teman coba beberapa nilai min split selain 100 dan 50 dan bandingkan hasilnya. Bagaimana dampaknya terhadap fleksibilitas model. Dan pekan selanjutnya kita akan membahas prediksi variabel respon dan ukuran kebaikan model. Oke. Baik, terima kasih untuk pertemuannya. Nanti slide-nya saya share di LMS. Ini merupakan akhir dari pertemuan kita. Boleh silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup ya, teman-teman sudah bisa nampaknya. Oke, mudah-mudahan nanti kita lihat tugasnya seperti apa ya yang min split yang teman-teman lakukan. Baik, terima kasih. Kita awali dengan doa tadi. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan di kesempatan hari ini ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik perkataan atau perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pekan depan. Bye. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.